halunya kebangetan. Novel Al-Aidrus sebut Rizik wali Allah, yang masih hidup dan kelihatan. Jika ada lirik lagu bunyinya begini, entah apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianatiku, maka penulis ingin bertanya, setan apa yang merasuki Novel Al-Aidrus hingga ia begitu halu memuja Rizik Syihab? Pasalnya baru-baru ini si Novel ini mengatakan bahwa pentolan FP itu merupakan wali Allah yang masih hidup dan dapat dijumpai hingga hari ini. Kalau saya ditanya, kan ada nih yang ciri kedua, yang kalau kita lihat langsung mengingatkan sama Allah Ta'ala. Ya wali yang masih hidup kelihatan nyata, ya Habib Rizik, ujar Novel seperti tanpa bersalah. Yang mana videonya bicara berisi puja-puji terhadap Rizik itu diunggah di akun YouTube Ulama Daily Life. Novel pun mengatakan kalau Rizik hanya takut kepada Allah. Ia tidak takut kepada celaan atau hinaan dari orang lain, yang mana menurutnya itu merupakan sifat wali Allah. Puja-puji Novel yang lain kepada Imam Besar Kadron 212 itu adalah, ia mengatakan kalau Rizik sering melakukan salat subuh keliling. Padahal salat subuh merupakan salah satu ibadah yang paling sulit untuk dilakukan oleh kebanyakan umat muslim. Dan saya lihat beliau suka mengantarkan aulia, pendukung, sahabat wali. Lanjut Novel di video itu. Si penceramah yang pernah menuding Instagram telah pilih kasih itu pun menyamakan Rizik dengan Rasul, bahwa menurutnya penghinaan yang dialami oleh Rizik sama seperti yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya. Dan Novel menuding para haters membuli Rizik itu lantaran tidak suka dengan kesalehannya. Pertanyaannya, siapa sih Novel Al-Aidrus ini? Kok pernyataannya bikin ngakak gitu? Apakah dia masih ada hubungan dengan novel-novel yang lain, seperti novel Bamukmin Pizza Hut dan novel Baswedan? Berikut sedikit penjelasannya. Si Novel ini juga menyandang gelar Habib loh. Nama lengkapnya adalah Naufal bin Muhammad bin Ahmad, atau oleh orang yang suka mendengar ceramahnya disebut Habib Novel Al-Aidrus. Ia tinggal di Solo dan dibesarkan di kota Surakarta itu, karena ia tidak satu kampung dengan Rizik, serta mereka tidak pernah bekerja bersama. Berarti ia bukan merupakan orang dekat Bang Thoyib tersebut. Dan bisa jadi, ia tahu tentang Rizik hanya dari informasi-informasi yang dapatkan dari sesama pendukung Bulsman Laskar Kadrun itu. Selain itu bisa jadi pula, si Al-Aidrus ini membela Bang Thoyib zaman now itu lantaran mereka sama-sama menyandang gelar Habib. Contohnya saja novel Bamukmin tidak pernah dipuja-puji oleh Novel Al-Aidrus, karena jubir PA212 itu merupakan Habib KW alias Habib palsu. Hei Om Al-Aidrus, Rizik itu ex-buron tersangka kasus pelanggaran UU ITE yang memalukan bersama Tante Firza Hussein. Jadi dari kelakuannya itu saja, gak mungkin dia wali Allah. Bikin malu saja. Lagian pula, wali Allah itu gak akan jadi pengecut kayak gitu. Pasti ia akan menghadapi semua permasalahan dengan kepala tegak. Gak pura-pura menjalankan ibadah umroh dengan alasan bayar nazar atas kemenangan Anies di Pilgub DKI 2017. Lalu kemudian kabur gak pulang-pulang. Dan juga kalau dia memang wali Allah beneran, gak akan mungkin dicuekin oleh Raja Salman. Ini sudah diharuskan membayar denda overstay, karena masa berlaku visanya sudah habis. Dicekal pula oleh kerajaan Arab Saudi, sampai denda overstay-nya itu dibayarkan. Hanya Kadrun saja yang percaya kalau Rizik itu dapat visa unlimited dari kerajaan Arab Saudi.
Sementara warga Arab Saudi sendiri saja gak percaya. Selain itu gak mungkinlah wali Allah mengendor partai berkarya. Partai yang ketuanya Tommy Soeharto, yang kita tahu sendiri merupakan dalang pembunuhan terhadap Hakim Agung Syafriuddin Kartasasmita. Yang sebelumnya, si Hakim Agung ini menangani perkara korupsi yang menyeret nama Tommy Soeharto dan menangani kasus korupsi Supersmart yang notabene yayasan milik bapaknya, Soeharto. Sebelum kabur Rizik juga sudah terseret banyak kasus kok, mulai dari memfitnah Bank Indonesia, dengan mengatakan di uang 100.000 terbitan BI itu, terdapat gambar Palu Arit yang notabene logo PKI. Kemudian Rizik pernah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penodaan terhadap Pancasila. Ia juga pernah dilaporkan oleh PMKRI ke polisi, atas kasus penodaan terhadap agama Kristen, serta menghina bahasa Sunda dengan memplesetkan sampurasun menjadi campur racun. Dan masih ada beberapa kasus hukum lagi yang menimpanya. Jadi masa orang bermasalah kayak gini dikatakan wali Allah, yang masih hidup dan kelihatan nyata oleh Allah Idrus. Kalau dia masih hidup bisalah dipercaya. Tapi yang wali Allah itu merusak citra agama Islam. Sungguh terlalu, kata Bang Haji Roma Irama. Wajar bila kemudian banyak kadrun yang mikirnya terbalik, karena keseringan dengar ceramah yang kontennya kayak gini. Begitulah kura-kura. Salam dari kami, para rakyat jelata. I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes
sound.